Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami Tuhan, untuk masuk ke dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau membawa Tuhan, pujian kami, syukur kami, hanya bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yes, hanya Engkau Tuhan yang kami puji, yang kami sembah Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur.
miliki hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita mau angkat tangan kita, katakan pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yes. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Dia lebih lagi. Kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Yes, Yesus, Kau di atas segalanya Tuhan. Bertahtalah di tempat ini Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yes. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yes Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Pujian bagiku Tuhan, segala pujian. Syukur
sekali lagi kita mau katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah Dia. Saat ini kami mau bersama-sama beribadah Tuhan. Mau memuji, meninggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Siapa yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang? Semuanya angkat tangan, amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama ambil selengkap persenjataan Allah. Supaya pada akhirnya kita boleh tetap berdiri dan menjadi lebih dari pemenang, amin.
berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Yo, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang gemes sama iblis? Siapa yang gemes? Semuanya gemes ya. Gimana kalau kita injak-injak iblis sama-sama semuanya gini yo. Oke. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Yo semuanya injak-injak iblis. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita semuanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Bangkit umat pilihan Allah, bangkit umat pemenang.
bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yo, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yo, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit. Amin. Kami mau bangkit Tuhan, menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes. Dialah Raja. Sekali lagi kita katakan, Dialah Raja. Mari kita memberikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Yeay. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Ya Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kebenaran-Mu, dan itulah yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yes. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yes. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Pulihkan hatiku. Ya Yesus, Yesus. Yesus, yes. Kemuliaan-Mu. Amin Tuhan, kami percaya berkati kemuliaan-Mu yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Jadi kami serupa dengan Engkau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yes. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya ya Pak. Pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yes. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita mau sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Ya Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Amin. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian Tuhan, segala pujian, yes, syukur bagimu. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau, kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa dan hadirat-Mu Tuhan. Kirapaya rasyid. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yes Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Kami percaya semua karena anugerah. Semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang telah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan Roh Kudus buat kami. Karena Roh Kudus itu akan jadi guru besar kami. Yang akan mengajarkan segala sesuatu buat kami. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kami kepada perkataan-perkataan yang Kau berikan buat kami. Dengan kami ingat, kami boleh merenungkan, kami boleh melakukan firman-Mu, dan kami akan menggenapkan firman-Mu bahwa kebenaran itu memerdekakan kami dari segala perkara. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat dan pewahyuan, bekerja menerangi dan mencelikan mata batin kami, sehingga lewat pembacaan firman Tuhan pagi ini kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Iya, yuk kita akan segera melihat Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayat hafalan semua orang pastinya sudah hafal ayat ini.
Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita baca bersama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Coba yang baca nggak usah ikut pakai mic, saudara sendiri baca dengan bersuara. Ya, 3, 4. Akulah jalan dan kebenaran. Amin. Kalau saudara dan saya kepengen ketemu dengan Bapa di surga, punya hubungan yang indah dengan Bapa di surga, jalannya cuma satu. Lewat siapa? Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan." Yesus itu jalan, dan jalan itu namanya kebenaran. Dan Yesus itu jalan, firman, kebenaran itu akan membuat Anda dan saya sampai kepada Bapa di surga. Ya, ketemu Bapa di surga berarti Anda dan saya ketemukan hidup. Karena dikatakan kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa sumber kehidupan itu kalau tidak melalui Yesus. Ini hal yang simpel loh saudara. Tapi coba kita renungkan. Anda punya masalah, saya juga punya masalah. Mungkin solusinya apa? Orang tanya begitu kan? Ketika sakit, solusinya apa? Jalan keluar menyelesaikan sakit itu apa? Banyak orang mencari ke sana kemari. Orang Kristen loh ya. Padahal kita sudah punya jalan. Anda bisnis lagi kacau. Masalah keuanganmu lagi kacau. Kesehatan lagi kacau. Ada masalah di rumah tangga. Ada masalah di dalam pekerjaan. Ada masalah di dalam keluarga. Hubungan anak dengan orang tua lagi bermasalah. Gak usah cari keluar. Gak usah lari ke sana ke sini. Solusinya cuma satu. Yesus. Dan kita sudah punya jalan itu. Anda gak perlu lagi kemana-mana. Responi aja dengan benar. Responi aja dengan secara firman Tuhan. Nanti ketika Anda melakukan kebenaran firman itu, disitulah berkat Tuhan ada di atas kepala kita. Amin. Gak usah keluar. Jalani aja firman. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang akan kejar hidup kita. Dan kalau kita sudah ketemu kebenaran itu, maka Anda pasti punya inovasi-inovasi, punya ide-ide baru. Hal-hal yang belum dimengerti akan Anda dapatkan. Karena terus jalan keluar penyelesaian masalah itu begitu banyak. Jadi kalau pagi ini Anda dan saya sakit, apa yang saudara dan saya harus lakukan? Yesus berkata, "Akulah jalan." Yesus berkata, "Akulah jalan." Yesus itu apa? Kita lihat yuk. Yohanes 1. Sudah? Yohanes 1 ayat 1 kita akan membacanya bersama-sama. Kita baca bersama 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin.
Yesus itu firman yang jadi manusia. Yesus itu Allah yang telah menjadi manusia. Maka di ayat 14-nya berkata, Kita baca bersama 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. amin. Jadi kalau tanya, Yesus bilang, akulah jalan. Yesus itu apa tadi? Firman yang jadi manusia. Berarti kalau Yesus berkata, akulah jalan. Yesus itu firman yang jadi manusia. Berarti firman itu adalah Yesus. Dan firman itu adalah jalan. Percaya enggak? Firman itu jalan. Dan firman itu, Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu, firman itu adalah kebenaran. Kita lihat Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kita baca bersama 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ketika ngadepin masalah, Anda percaya Yesus, Anda lakukan firman, firman itu jalan keluar. Dan firman ini adalah kebenaran. Kalau Anda dan saya hidup dalam kebenaran, bukan Anda yang tadi saya katakan, bukan Anda yang kejar berkat, tapi berkat yang akan kejar hidup Anda. Amin. Kita lihat Amsal 10 ayat yang ke-6a. Amsal 10 ayat 6a kita baca bersama 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar. Lihat, ketika Anda lakukan firman, ya, Anda ada di dalam kebenaran. Dan ketika Anda hidup benar, Anda gak usah lari-lari cari berkat ke sana ke sini, gak usah. Karena berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Dan ketika Anda hidup dalam kebenaran, ya, maka akibatnya Anda akan memperoleh kehidupan. Hidup berarti apa? Keadaan Anda akan bertambah baik, akan naik dan tidak turun, akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nggak tahu ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah bersaksi kepada buat kalian apa tidak saya nggak tahu, tapi kalau enggak saya ulang juga nggak apa-apa. Ketika saya sakit, ya, orang ngajak saya pergi ke sana kemari untuk berobat, tetapi saya tahu Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan saya kalau mau. Mau apa enggak itu kedaulatan dia, haknya dia. Tapi bagian saya percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya. Kalau mau, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Yang penting aku tetap percaya Yesus. Amin. Dan ternyata ketika saya bisa mengerti hal itu, saya mengucap syukur. Ternyata keadaan saya tidak semakin buruk. Mungkin seperti yang Paulus katakan, secara tubuh kita ini mengalami penurunan. Tapi roh kita semakin kuat. Kalau roh kita kuat, jiwa kita disegarkan, maka tubuh kita pun akan tetap sehat dan kuat. Amin. Kuncinya apa? Mengucap syukur. Amin.
Jadi kalau mau menghadapi masalah, solusinya cuma saya. Satu, percaya Yesus, firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi dipaksakan, tidak usah cari yang lain. Hanya belajar mengucap syukur, maka keadaanmu akan bertambah baik. Amin. Jadi gimana? Ya harus gini. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Bisa nggak? Mengucap syukur bisa nggak? Yo iso ora iso kudu iso. Amin. Coba katakan iso. Ayo mana suaranya jemaat? Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Amin. Kalau Anda ngalami, maka Anda yang berkata gimana? Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala berkat, ayo, dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Betul nggak? Pernah ngalami nggak? Nah, makanya iso ra iso kudu iso. Ngucap syukur. Ketika Anda mengucap syukur, maka Tuhan yang akan beresi semua masalah kita. Saudara, ketika saya tidak punya anak, menikah tahun 83, saya tidak punya anak. Secara hati seorang perempuan, saya pasti sedih. Saya kepengen punya anak ya. Tapi tahun itu saya didatengin hamba Tuhan dengan berkata, kamu gak usah sedih. Karena aku akan membawa anakmu dari timur dan laki-laki dari timur dan barat. Dan aku akan menggendong anakmu perempuan dari utara dan selatan. Saya berkata, amin Tuhan, saya percaya. Maka sejak hari itu saya gak sedih lagi. Kakak ipar saya berkata begini, ayo kita ke kuburannya Papa Elis. Kita minta sama Papa supaya kamu punya anak. Dulu Cici nggak punya anak, Cici ke kuburan Papa. Dan Cici punya anak. Saya tersenyum saudara. Saya bilang enggak, mana bisa orang mati ngasih anak. Kalau Tuhan mau kasih saya anak, bisa. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kamu satu-satu harus punya anak. Kalau enggak nanti yang ngurusin kamu siapa pada waktu tua? Saya jawab begini, oh Ci nggak usah takut. Karena sampai masa tuaku dan sampai masa putih rambutku, Tuhan Yesus tetap setia. Dia mau menggendong aku. Dia tetap mau memikul aku dan menyelamatkan aku. Ci nggak usah takut. Ya, saya nggak akan ngerepoti Ci. Dan saudara, perkataan saya itu ternyata didengar Tuhan ya. Dan apa yang Yesus katakan buat saya, itu semua tergenapi. Saya dapat anak begitu banyak. Hari ini saya punya anak laki-laki dari timur dan barat. Anda mau cari yang hitam kaya bludru, aku duwe. Anda mau cari yang
sawo mateng, aku punya. Anda mau cari yang apa warnanya putih, aku punya. Anda mau cari anak di tempat saya yang mau warnanya apapun, saya punya. Karena saya punya anak dari Sabang sampai Merauke. Dan anak-anak saya ini diberkati Tuhan semua. Ketika suami saya meninggal, saya nggak tahu ya. Saudara, mereka berkata sama saya, di depan teman-teman saya, tiba-tiba mereka buatin saya pesta. Ada 200 orang teman dipanggil. Dan di situ anak-anak saya berkata, Mami, jangan takut walaupun papi sudah tidak ada. Kami tetap sayang sama Mami. Dan sampai hari ini terbukti. Yang ngurusin pakaian saya, yang ngurusin semuanya itu anak-anak saya. Teman-teman saya semua terlibat. Karena memang janji Tuhan itu harus genap dalam hidup kita. Ya, saudara, anak saya 2 pilot. Yang satu sekarang sudah jadi bupati Jayawijaya. Walaupun dalam kesibukannya dia sebagai bupati, tiap minggu dia mesti telepon saya. Pasti nanya saya. Ketika dia jadi pilot, dia mau di Texas, dia mau dimanapun tempat, dia ada di Rusia, lagi beli pesawat, dia pasti telepon saya. Dia pasti telepon suami saya waktu hidup. Tapi ketika suami saya tidak hidup, sudah meninggal, anak-anak ini tetap telepon sama saya. Mami gimana kabarnya? Dan dalam kesibukan mereka seperti apapun, anak saya ini pasti datang, besuk saya. Walaupun cuma sekejap, berangkat, sore nyampe Semarang, malamnya dia naik pesawat terakhir, balik lagi ke Jakarta dan kembali ke daerah mereka. Saya melihat apa? Masalah kita banyak, tapi Yesus itu menjadi solusi buat masalah kita. Yesus itu menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan semua masalah kita. Saya nggak tahu ya, Tuhan bisa kirim anak buat saya. Mau cari pengusaha, ada. Pengusaha suami istri datang dari Jakarta. Berkata, boleh nggak aku jadi anaknya Mami Elis dan panggil Mami Elis. Sejak hari itu sampai sekarang mereka jadi anak saya. Ada yang jadi profesor termuda di Indonesia. Dia panggil saya juga Mami. Ada artis yang terkenal, dia datang dan dia panggil saya Mami. Ada juga pengusaha yang lain, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah ngerti. Tapi saya menyikapi masalah itu menurut firman Tuhan. Saya belajar mengucap syukur dan percaya. Ternyata Tuhan pelihara hidup saya. Hari ini saya punya anak lebih dari 30. Ya. Belum lagi anak-anak SMK Bagimu Negeriku yang tersebar ke bermacam-macam pelosok daerah. Ketika saya ulang tahun mereka semua kan teriak, Mami selamat ulang tahun. Ada yang tinggalnya di atas pohon Yahukimo. Ada yang ada di pedalaman Nias. Mereka ngasih salam semua dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ketika kita melakukan menjawab masalah itu sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi suatu kebahagiaan buat kita. Tidak akan membuat Anda dan saya susah. Karena firman itu tidak mengajar Anda dan saya itu untuk berantem. Tapi kita menjawab semua masalah secara firman Tuhan. Dan kita lihat betapa baiknya Tuhan Yesus. Amin. Jadi iso ra iso kudu iso. Kudu iso apa? Jalani firman. Lu kita mau punya masalah apapun gak masalah kok. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh.
ada Yesus, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin. Ketika kita punya masalah, gak ada masalah, gak ada persoalan. Yang penting ada Yesus yang berjalan menyertai kita. Maka Anda dan saya akan dilepaskan dari semua persoalan kita. Saudara, ketika tahun lalu, tahun 2024, saya nggak tahu ya, saya udah saksi atau belum. Dari bulan Juni kebutuhan SMK bagimu negeriku, ya 800 juta tuh tiap bulan. Dan Tuhan pelihara selama 15 tahun. Nah, tahun kemarin itu bulan Juni, bendara sekolah berkata, Bu Elizabeth, untuk gajian guru kurang 279 juta. Saya cuma berkata, puji Tuhan, gak apa-apa. Sebelum guru-guru pulang Tuhan akan sediakan. Sebelum besok gajian, Tuhan sudah sediakan berkat buat kita. Saya gak telepon orang kaya, saya gak cari konglomerat, saya gak nelpon teman-teman, tapi saya tetap tinggal di dalam firman. Melakukan firman Tuhan. Saudara, perjalanan saya sampai di Cirebon, lagi ke toilet dan kami istirahat di rest area. Anakku Ervin ini yang main piano bilang gini, Mami dapat berkat banyak. Dari siapa? Dia sebut banyak Mami. Dari si A 25 juta, dari si B 15 juta, dari si C 45 juta, dari si B si 50 juta. Saya total itu buat gajian guru selesai. Itu bulan Juni. Ketika saudara bulan Juli, saya ditelepon lagi. Bu Elizabeth, gajian guru kurang 350 juta. Saya berkata, puji Tuhan, enggak apa-apa. Saya enggak cari orang, tapi saya cari firman. Untuk saya lakukan firman. Dan ketika saya melakukan firman, saya tetap tinggal di dalam firman. Berkat itu turun di atas kepala saya. Tuhan selesaikan lagi. Bulan Agustus tahun lalu, tambah gila saudara. Kurangnya 475 juta. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur. Gak ono babu golek ke duit majikan. Kalau ini visi daripadamu, ya Tuhan sendiri yang cariin duit buat saya. Saya gak mau cariin duit buat Tuhan. Dan yang keren saudara, Tuhan Yesus tuh gak pernah terlambat. Saya dapat berkat 475 ketutup lagi. Septembernya saya cuma nombok 115. Oktobernya saya nggak nombok. Novembernya nombok 85 juta. Tapi saya tetap bersyukur. Ketika saya bersyukur, dan saya bersyukur, saya tetap tinggal di dalam firman, saya tetap tinggal di dalam kebenaran, dan di dalam kebenaran itu berkat turun ke atas kita. Dan ketika kita jadi orang benar, doa kita ini sangat besar kuasanya. Amin. Saya nggak merem, saya nggak lipat tangan, tapi saya hanya sambil berjalan, sambil mengucap syukur. Tuhan itu luar biasa. Di satu kali ada orang masuk ke WA saya, ke IG saya. Dia mau ketemu, saya nggak tahu nih siapa orang, saya nggak tahu karena saya sibuk. Yang nemuin Ervin. Ternyata orang ini direktur sebuah perusahaan yang datang ke Semarang. Dan setelah dia tahu dia ke Semarang ketemu saya, akhirnya dia turunkan CSR dari perusahaan. Di November itu saya dapat 2 CSR dari perusahaan. Semua kebutuhan ditutup semua sama Tuhan Yesus. Sampai gaji bulan Desember, Januari, Februari, saya sudah gak mikir karena Tuhan sediakan semuanya. Sampai hari ini Tuhan menyediakan lebih dari cukup. Amin. Itu sebabnya kalau gak punya uang jangan lari ke bank. Kalau gak punya uang jangan pergi ojol. Ya,
Jangan judi. Kalau lagi nggak punya uang, jangan pinjam ke kanan kiri. Tapi kalau nggak punya uang, cari Yesus. Cari firman. Hidupi firman itu. Maka Anda akan melihat doa Anda akan menjadi besar kuasanya. Dan Anda pasti dikejar berkat. Amin. Jadi kalau punya masalah takut nggak? Punya masalah itu biasa, orang hidup kok. Orang hidup punya masalah biasa. Yang penting kok diem semua? Ini ada orang nggak sih? Ada masalah yang penting? Yang penting ada Tuhan Yesus. Betul? Nyanyi sama saya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ayo. Ayo jemaat, gak bisa. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus bereskan. Saudara bisa nyanyi lagu ini gak sih? Loh kok gak mau nyanyi? Coba saudara nyanyi sendiri ya. Aku gak ikut ya. Ya, 2, 3. Yang meskipun hidupku kowe ngarep burine tok sing depane keliru ya. Ya gak apa-apa dah. Yang penting ada Tuhan Yesus beres. Amin. Coba kasih salam kanan kiri. Yang penting ada Tuhan Yesus. Masalah kita beres kabeh. Amin ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur. Setiap masalah yang terjadi. Saya gak pernah cari orang. Saya gak pernah cari konglomerat. Saya gak pernah cari orang kaya. Saya cari firman. Saya hidupi firman. Dan ternyata firman itu luar biasa. Ya. Gara-gara saya ceritakan. Gara-gara saya ngurusi teman saya. Yang sakit. Suaminya gak berani nganterin ke rumah sakit. Anaknya gak ada yang berani nganterin rumah sakit. Karena itu pas COVID. Itu pas COVID ya. Sudah saudara. Saya bilang gini sama teman saya. Oke, aku yang nemenin kamu. Aku berani kok. Gak apa-apa. Mau COVID, Delta, mau apa aku gak urusan. Tuhan Yesusku lebih besar kok. Dari semua COVID. Akhirnya tanggal 17 Agustus persis tahun 2002. Teman saya bilang gini, aku mau dianterin si Elis pergi ke dokter. Singkat cerita, Ervin ambil tiket, ngantri dokter, kami yang nunggu di rumah sakit. Kalau sudah pasien kurang 3, saya telepon teman saya, kamu berangkat sekarang. Jadi teman saya itu enggak perlu ngantri, di rumah sakit kami yang ngantriin ya. Singkat cerita, kami nemeni, kami bayarin semua, kami hampir habis 100 juta untuk nemeni teman ini rawat. Singkat cerita dia meninggal. Ketika tanggal 2 Januari 2022 teman saya meninggal. Apakah keluarganya minta maaf, mengucapkan terima kasih sama saya? Enggak. Malah saya dipisui, saya dimaki-maki. Saya dionek-onek dan perkataannya tuh dahsyat luar biasa. Bilangi saya itu macam-macam saudara. Tapi saya hanya mengucap syukur dan saya hanya tetap tinggal dalam firman.
Saya ngangkat tangan saya. Ya, saya ngangkat tangan saya berkata, Tuhan terima kasih. Aku lepaskan pengampunan buat suami temanku yang bernama si A. Aku ngampuni dia dan aku berkati dia. Saudara-saudara, saya ditelepon Om Bekti, saya ditelepon dengan Pak Hin, saya ditelepon dengan Dewan Kota Semarang. Elis gak usah datang. Tapi saya bilang enggak Om, saya mau datang. Karena saya ngurusin dia sampai meninggal. Sekarang tinggal tutup peti dan kubur, saya tetap datang. Ya, saudara, setelah semuanya lewat, berjalan, semuanya baik. Saudara, kira-kira di bulan Mei, saya ini dapat WA dari teman-teman. Ada yang dari Los Angeles, ada yang dari San Diego, ada yang dari San Francisco, ada teman saya yang dari Hong Kong. Dari mana-mana dia bilang gini, Elizabeth, kami ngelihat video kamu. Video apa? Cerita kamu. Oh ternyata tayangan CNN. CNN nayangkan film saya yang sudah 5 tahun yang lalu. Kenapa kok diputer lagi? Gak tahu saya alasannya apa. Singkat cerita, saya dicari dengan pimpinan sebuah bank besar di Indonesia. Ternyata temennya dia di Amerika mau ngirim berkat buat saya. Saya dikirim uang, dia mau kasih saya uang 5 juta dolar. Saya bilang begini, buat apa? Enggak, aku enggak mau. Kamu siapa? Aku enggak ngerti loh kamu tuh siapa. Tapi singkat cerita saya cuma mau berkata, ya, Tuhan itu bisa memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Nggak usah bingung, ucap syukur aja, lakukan firman aja, nanti kan semua beres. Semuanya beres. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan Yesus itu baik. Bahkan di bulan Agustus tahun lalu, saya punya satu masalah. Ada orang yang minjem sama saya. Anda nih ya kadang-kadang mikir gini, oh kalau Bu Elizabeth yang pinjam sama orang kaya, mungkin Anda lebih percaya. Anda tidak akan percaya kalau ada orang kaya pinjam duit sama saya. Ya, tapi ini kenyataan. Ini orang kaya di kota Semarang. Oh kalau pergi gereja sudah penuh pun, di depan itu sudah penuh, orang akan diusir gara-gara orang kaya ini datang. Akan disuruh minggir. Pendetanya nggak tahu kalau orang ini punya utang saya. Utang sama saya, yang nggak bayar. Tapi saya itu hanya bersyukur sama Tuhan Yesus. Saya selalu ngomong gini sama anak saya, udahlah. Lebih baik kalah uang daripada kalah nama. Dia nggak bayar ya udahlah, yang penting bukan mami yang bohongin. Tapi yang menipu dia. Udah belajar bersyukur. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi saya nggak tahu. Saya hanya berjuang tiap hari ngampuni, berkati, ngampuni, berkati, ngampuni, berkati. Saya mau tetap tinggal di dalam firman. Saya nggak mau keluar dari firman. Saya ngampuni berkati, saya ngampuni berkati. Itu di bulan Oktober saya sudah plong. Saya nggak sakit hati sama orang ini, saya nggak marah sama dia. Ya, saya sudah biasa kembali lagi sama dia seperti biasa. Aku sapa, kita masih bisa guyon bareng. Saudara di bulan Maret saya nggak pernah duga. Saya lagi pelayanan ke Madiun. Ada sepasang suami istri yang datang ke Semarang dan dia nunggu saya. Saya ke Semarang cuma mau ketemu Bu Elizabeth. Padahal orang ini 8 tahun itu nggak pernah ketemu sama saya. Dia tanya, Bu Elizabeth pulang kapan? Nanti paling sampai Semarang 10:30 malam. Oke kalau gitu kita ketemu aja di hotel besok pagi 7:30 pagi. Saya ketemu breakfast di hotel bareng-bareng. Setelah lagi makan, semuanya beres. Ya dia mau pulang,
Dia bilang, Bu, kita ke Semarang tuh cuma mau cari ibu. Penting sama ibu sebentar. Habis itu kami mau pulang ke Jakarta. Saudara, ketika dia mau pulang, dia kasih saya berkat, saudara. Dikasih saya ini berkat. Kaget, saudara. Ini orang gak ngerti masalahku loh. Ini orang gak ngerti persoalanku loh. Di bulan Agustus tahun kemarin, aku ngalami kerugian hanya gara-gara minjemin orang ini. Saya ngalami kerugian segitu. Dan dikembalikan Tuhan dengan tangan yang ajaib. Dengan cara yang ajaib. Seminggunya kemudian, Ervin bilang gini sama saya, Mami, kakiku lemes, dengkulku lemes. Kenapa? Kok dengkulmu lemes? Lah ini Mami terima berkat. Lah wong terima berkat ya dengkulnya lemes Taufin. Soalnya nolnya banyak gemblundung. Nolnya banyak. Saya cuma melihat begini saudara. Banyak orang Kristen itu sering dan mau ke gereja. Suka baca Alkitab. Suka pelayanan. Tapi satu, ketika punya masalah, dia tidak berani meresponi menurut firman Tuhan. Sehingga apa? Dia gak ngalami janji Tuhan. Saya gak pernah saudara kejar-kejar. Saya gak punya jemaat kok. Saya juga gak pernah terima perpuluhan. Saya gak punya jemaat. Tapi saya juga gak pernah kejar pelayanan. Jadi gak ada pelayanan pun saya duduk sama anak cucu saya guyonan. Sama temen di rumah. Tapi berkat itu tetap kejar kehidupan kami. Itu bulan Maret ya. Bulan Maret itu anakku ini si Ervin ngoyak saya lagi. Setelah dapat berkat, ngalir terus berkat. Ervin tuh bilang gini, Mami ganti mobil. Listrik ini loh enak, murah. Saya bilang enggak. Mami kalau punya duit juga enggak mau beli mobil. Ini mobil Alphardnya Mami masih enak. Enggak rewel. Enggak pernah buat Mami susah. Ya. Saya enggak pernah ngerusin dia pengen mobil itu. Karena dia udah punya mobil BYD juga gitu loh ya. Saudara, satu kali saya pelayanan ke Jatibarang. Bulan Mei-nya saya ke Jatibarang. Dalam perjalanan pergi ke Jatibarang, saudara, adik saya yang semobil saya ngomong begini, nih kamu sadar nggak mobil Alphardku ini sudah 18 tahun loh. Kamu ganti mobil? Saya bilang enggak, mobilnya walaupun tua tapi nggak pernah rewel. Dia bisa ngantar saya Semarang Jakarta, Semarang Surabaya PP, nggak ada persoalan. Saya kalau dikasih duit pun saya tidak akan beli mobil. Sudah cukup ada mobil banyak di rumah. Cukup. Udah saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Dan ketika itu dari Jatibarang saya balik ke Semarang. Padahal sebetulnya selasanya saya ada pelayanan ke Jakarta. Tapi saudara, saya pulang ke Semarang dulu. Kenapa? Karena tiap hari Senin ini kami kumpul pendeta-pendeta dan pendoa, ada 200 orang berdoa di gereja GBT Alpha Omega. Lantai 6 jam 10 sampai jam 12 siang. Berdoa untuk kota Semarang. Berdoa untuk pemerintah kota ini. Dan saudara tahu gak? Saya pulang. Besok paginya, Seninnya saudara saya berangkat lagi ke Jakarta. Saudara, saya gak pernah duga saudara. Tiba-tiba saya dapat mobil Densa baru BYD. Saya bilang begini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
Ya, betul. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak beralasan melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Tuhan kita ini gak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya gak pernah berubah. 46 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Dan saya melayani 40 tahun. Tanpa gaji. Saya gak punya gaji. Gak ada orang kasih gaji saya. Persekutuan doa Putri Sion pun gak pernah kasih saya gaji. Semua perpuluhan Putri Sion pun juga gak pernah ke saya. Semua hanya disalurkan. Bahkan saya pergi ke gereja-gereja, khotbah keliling dunia. Saya dapat amplop persembahan. Tapi amplop itu gak pernah saya pakai. Saya storin ke gereja GKMI yang naungi saya. Saya storin ke Putri Sion. Saya pakai uang-uang itu untuk jaringan doa kota. Saya tidak pernah hidup dari hasil pelayanan saya mimbar, enggak. Tapi saya dapat berkat sebagai anak raja di atas segala raja. Amin. Kemarin ada satu hamba Tuhan besar yang namanya terkenal di Indonesia dan di luar negeri. Ketika dia dengar cerita saya, dia bengong. Hah? Terus ibu hidupnya bagaimana? Oh, hidupku dipelihara sama Bapakku di surga. Semua terselesaikan. Kenapa? Karena saya tahu Yesus itu jalan. Dia kebenaran dan dia hidup. Ketika saya melakukan firman-Nya yang adalah kebenaran, saya sampai kepada kehidupan. Yaitu Bapak sendiri yang menjadi sumber berkat. Maka saudara, apapun yang menjadi kebutuhan saya nggak pernah cari. Semua Tuhan sediakan lebih dari cukup. Amin. Jadi mulai hari ini mau pakai kekuatanmu atau mau tetap percaya Yesus? Jawab dong. Kok amin? Pertanyaan saya, mau tetap ikut Yesus atau mau cari orang lain? Kalau punya masalah mau cari orang kaya atau mau cari Tuhan Yesus? Kalau sakit mau cari dokter atau mau cari Tuhan Yesus? Yakin? Kalau begitu, kalau punya masalah, iso ora iso. Iso apa? Jalani firman. Oke? Ngomong sama temanmu di sebelah. Kalau punya masalah, cari Tuhan Yesus. Cari firman. Enggak usah keluar. Enggak usah cari dukun, enggak usah cari pengobatan alternatif, enggak usah cari bank. Coba tanya, cari Tuhan Yesus. Hidupi Tuhan Yesus. Firman-Nya. Maka ketika Anda ngalami Tuhan, Anda akan berkata, Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku di dalam Yesus ku pasti menang. Betul? Yakin? Ngomong sama sebelahmu. Iso ora iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, bersukacitalah. Amin. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Coba saudara sendiri. Iso
Gusti sing beres. Percaya, jangan menyerah, bersukacita. Iso Gusti sing benahi, waktu angkat tangan Tuhan. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus kau pasti bisa. Segala dapat ku tanggung. Di dalam Yesus kau pasti. Coba lihat wajah temanmu di sebelah. Tenan iso guyuran. Ada masalah iso ra iso kudu iso senyum. Dibenci orang, disakiti orang, iso ra iso kudu iso apa? Ngampuni, berkati musuh. Oke? Sakit, iso ra iso kudu iso ngucap syukur. Coba bangkit berdiri. Ngomong sama teman-teman di sebelah. Sambil senggol ya. Kudu iso guyu. Kudu iso ngucap syukur. Kudu iso ngampuni. Kudu iso jadi pelaku firman. Oke? Iso ora iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Ayo katakan. Gusti sing menahi, waktu angkat tangan. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Kau pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus kau pasti menang. Ya saudara sendiri katakan, iso. Gusti sing beresi, percaya saja, jangan menyerah, bersyukur. Iso ora iso. Gusti sing menang, waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ayo katakan, yes. Yesusku, yes. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala amin, dapat ku, yes. Di dalam Yesus ku pasti menang. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara, yes, 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 sembah Dia. Di dalam Yesus ku pasti menang. Parasye,
ajaib, ajaib. Haleluya, Yesus. Kami percaya Kau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau adalah solusi buat masalah kami. Engkau jawaban buat masalah kami. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Maka bukti kami percaya kepadamu, kami akan tetap tinggal dalam firman-Mu. Melakukan firman-Mu. Meresponi semua masalah menurut firman-Mu. Maka kami percaya itu. Kebenaran itu akan memerdekakan kami dari semua persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami punya masalah, buat mata kami melihat itulah kesempatan buat kami jadi pelaku firman. Dan kami akan membuktikan betapa hebatnya Engkau, betapa ajaibnya Engkau, betapa hebatnya Engkau menyelesaikan masalah kami. Bukan dengan cara dunia, bukan cara kekuatan kami, tapi dengan cara firman-Mu. Sehingga dunia melihat Engkau hidup. Firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu sanggup membuat penyakit yang ada menjadi tiada. Firman-Mu bisa mengubahkan apapun. Karena Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Engkau memberi perintah, maka semuanya ada. Sebab itu kami bersyukur menyerahkan jemaat GBI Tuhan yang ada di tempat ini. Biarkan Roh Kudus pimpin kami semua, sehingga jemaat-Mu di tempat ini mengalami Engkau. Ketika mereka mengalami Engkau, berjalan bersama mereka, iman mereka jadi kokoh dan kuat. Mereka jadi terang bagi dunia ini, dan mereka boleh jadi garam dunia, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan Raja kami yang hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk tetap berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ya, pada saat Bapak Ibu nanti pulang, Bapak Ibu dapat mengambil kartu doa yang baru agar dapat kita doakan selama 1 minggu ke depan Bapak Ibu sekalian. Kemudian atas nama Gembala Sidang dan Mengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elizabeth Philip yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan Ibu Elizabeth bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 31 Agustus 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Minggu depan setelah ibadah raya, Panitia Philadelphia Family Fund Fellowship akan mengadakan technical meeting untuk acara tersebut.
Bagi Bapak Ibu yang telah mendaftarkan diri, kami mengharapkan agar Bapak Ibu dapat mengikuti technical meeting ini demi kelancaran acara tersebut di atas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti akan pulang. Dan sebelum pulang, kita mau sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri dan nanti kita akan menerima berkat dari Tuhan dan nanti Bapak Pendeta Madya Samuel Prayitno yang akan memimpin kita di dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersuka cita Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang membuat iman pengharapan kami semakin kuat kepada Bapa. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut